Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai detik ini masih memberikan berbagai macam nikmat pada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur pada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan limpahkan kehadiran junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan segenap umatnya. Baik Bapak Ibu, para jamaah dan para sahibul kurban yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami selaku pengurus DKM sekaligus panitia kurban di Masjid Al-Arif tahun 1447 Hijriah ini memang ya seperti tahun-tahun sebelumnya ya sengaja gitu mengundang khususnya para sahibul kurban dan para jamaah sekalian dan segenap panitia untuk sama-sama kita berkumpul ya, sebelum hari H dalam rangka kita mendengarkan ya kajian ya fikih kurban, sekaligus kita akan membicarakan musyawarah akhir dalam rangka pelaksanaan ibadah kurban kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ala sidqi wal wafa, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Alhamdulillah, kita senantiasa panjatkan kalimat thayyibah pujian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya yang hari ini, detik ini, saat ini kita masih diberikan kebaikan-kebaikan, kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat bersaudara, dan juga nikmat-nikmat yang lain. Di antaranya adalah nikmat kesempatan di hari ini Allah takdirkan kita untuk kita sama-sama ingin menjalankan ya, sunnah Rasulullah SAW, perintah Rasulullah SAW, yaitu ibadah kurban. Tentu kepada jamaah sekalian ya, pertemuan hari ini adalah menjadi pertemuan yang sangat penting ya, wabil khusus untuk para pengkurban dan juga sahibul panitia. Nah, pengkurban dengan panitia itu sama ya, pelakunya hampir sama ya. Dia pengkurban juga, dia juga panitia juga ya. Luar biasa. Ini nilai pahalanya berlipat ganda ya. Dia mendapatkan pahala menjadi pengkurban, dia juga mendapatkan pahala menjadi panitia. Dan semua yang terlibat ya, meskipun dia tidak berkurban, tetapi dia membantu untuk pelaksanaannya, insya Allah akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita curahkan kepada uswah dan qudwah, kepada suri tauladan kita, tuntunan kita di dalam beribadah dan beramal, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya dan seluruh umatnya yang terus mengikuti jejaknya, yang terus untuk istiqomah ya di dalam menjalankan syariat dan juga sunnah-sunnahnya hingga yaumil kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah kita ketahui bahwa ibadah ya, syariat yang Allah tetapkan melalui Rasulnya, yaitu berkurban, dan ini kita lakukan setiap tahun dan semoga akan menjadi kebaikan yang terus menerus ya, yang terus diikuti oleh anak-anak kita dan cucu-cucu kita ya.
Karena nilai kebaikan ini akan bermanfaat bagi diri kita kelak nanti ketika kita sudah berada ya di hari yaumil qiyamah, ya di hari kebangkitan. Semua amalan-amalan kita, amalan-amalan yang diteruskan oleh anak-anak kita, cucu kita, itu yang akan menjadi pahala bekal kita nanti di yaumil qiyamah. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, di pembahasan ya untuk bekal ya, dan tadi sudah disampaikan ya, ini kegiatan yang setiap tahun yang tentu kita juga sudah belajar dan sebagainya, sudah mempraktekkan, namun tidak ada salahnya kita mengevaluasi kembali, mengulang kembali, mengingat kembali, agar nanti kegiatan pelaksanaan kita betul-betul maksimal, baik, dan tentunya kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ada 5 poin yang ingin saya sampaikan di kesempatan siang hari ini. Ya, apa yang perlu kita ketahui? Yang pertama adalah niat dan tujuan. Ini yang sangat fundamental. Ya. Apapun ibadah kita, amalan kita, ya, yang ingin kita lakukan, kita berangkat dari niat. Ya, berangkat dari niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan bahkan Allah sudah menyebutkan di dalam surah Al-An'am ayat 163, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Ini dalil yang menjadikan kita harus ikhlas. Ya, katakanlah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sesungguhnya salatku wa nusuki, ya, wa nusuki itu ibadah. Ya, dan ulama menafsirkan ibadah di sini adalah ibadah kurban, ibadah sembelihan. Wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dan seluruh kehidupanku, kematianku adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas, mengikhlaskan niat, memurnikan niat kita melakukan amal ibadah kurban itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata ingin dipuji. Jadi ibadah kurban itu adalah memiliki tujuan utama agar kita senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di mukadimah tadi ya, di surah Al-Kautsar ya, saya sebutkan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ya, sesungguhnya engkau telah mendapatkan nikmat yang banyak. Ya, nikmat ini berarti Allah yang memberikan. Apakah itu berupa harta, ya, nikmat ilmu, nikmat kesehatan, ya. Maka apa yang harus kita lakukan? Fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah untuk Rabb kalian, untuk mendekat kepada Rabb kalian, untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berkurbanlah. Maka di hari kurban ini disebut dengan Yaumun Nahar, ya, atau hari sembelihan. Hari sembelihan, ya, hewan kurban yang kita disembelihkan yaitu di hari Yaumun Nahar. Maka tujuannya itu tadi, ya, tidak ada lain tujuan. Jadi tujuan kita itu mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tujuan kita itu agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang kita dapatkan. Ya, kita bersyukur, ya. Ada orang-orang yang mungkin, ya, meskipun dia hartanya banyak, ya, tapi kurang bersyukur, ya, sehingga dia akan sulit untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bersyukur masih diberikan nikmat harta dan kita masih dimampukan untuk bisa melaksanakan ibadah kurban. Ya, kita senantiasa, ya, dengan niat ikhlas tadi di awal, ya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dengan tujuan kita agar mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ibadah kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, di surah, ya, Al-Hajj, ya, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, ya, bahwasannya daging kurban, ya, bahkan darah-darahnya itu, ya, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Akan tetapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya yang diterima amal ibadahnya itu atas dasar takwanya.
ya, atas dasar takwa. Takwa berarti keikhlasan, ya, berarti ilmu, ya, berarti sesuai tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka daging kita yang kurban, ya, kurban, ya, sesungguhnya darahnya, dagingnya itu tidak sampai, tetapi yang sampai pada Allah Subhanahu Wa Taala adalah ketakwaannya, artinya niatnya. Ya, kalau kita niat yang lurus, ikhlas, mengharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, inilah jamaah yang Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian hukumnya, nah ini kan harus tahu ya, kita mau ibadah apa sih hukumnya. Maka 4 mazhab, ya, berbeda-beda pendapat, ya, tetapi jumhur ulama atau 3 mazhab, ya, kecuali Hanafi, ya, 3 mazhab ini hukumnya sunnah muakkadah, ya. Ada yang menjelaskan sunnah ain, ya, sunnah individu. Ada yang menjelaskan sunnah kifayah. Maksudnya apa? Sunnah ain itu, ya, setiap kita yang mampu, ya, misalkan dalam keluarga semuanya mampu, ya, itu berkorban semua, ya. Tapi sunnah kifayah, ketika dalam satu keluarga, ya, sudah ada yang korban satu, ya, mungkin bapaknya, ya, dia sudah korban, itu sudah mewakili, ya, sudah mencukupi keluarga yang lain, ya. Makanya kurban itu dibolehkan, ya, dibolehkan, ya, kalau mampu bisa 2, ya, 2 kambing atau 2 sapi itu boleh, ya. Tapi dengan sunnah kifayah, ya, yang mampu, ya, cukup dengan 1 yang berkorban saja, itu sudah cukup untuk sekeluarga, ya. Maka jamaah yang Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kalau Imam Hanafi, ya, itu sampai kepada wajib, ya. Wajib kepada siapa? Kepada yang memiliki harta, ya, dengan hitungan itu sampai pada nisab zakat, ya. Jadi dikiaskan orang yang memiliki harta dan itu sampai pada nisab zakat, ya, zakat mal, ya, zakat harta itu 85 gram emas, ya, atau 95 perak. Ya, kalau 85 gram itu, kalau sekarangnya 1 gram itu anggap saja 2 juta, ya, anggap saja 2 juta gitu, ya. 85 itu sekitar 17 juta, ya. Jadi dari ketika 170, ya, 170 juta orang memiliki harta sejumlah itu, maka oleh Imam Hanafi dia wajib untuk berkorban, ya. Dia wajib untuk berkorban, ya. Ini pendapat Imam Hanafi, ya. Karena Imam Hanafi itu dia seorang pedagang. Dia biasa ngitung-ngitung, ya, masa orang uangnya banyak nggak mau kurban. Makanya ketika hadis Rasulullah SAW, man kana lahu sa'ah lam yudahi, ya, lam yudahi fala taqrabana musallana, ya. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang memiliki kelapangan, keluasan, maksudnya di sini adalah harta, ya. Tadi kalau Imam Hanafi menghitungnya, ya, 85 gram emas, dia memiliki harta sejumlah itu, kemudian dia tidak berkorban, apa kata Rasulullah? Fala taqrabanna musallana, maka jangan dekatilah tempat sholat kami, ya, sampai ancamannya seperti itu. Makanya orang yang berharta, ya, di satu sisi nikmat, hartanya banyak, di satu sisi juga tanggung jawabnya besar, ya. Salah satunya harus dikeluarkan, dizakatkan, ya, salah satunya harus digunakan untuk berkorban, ya. Namun secara jumhur ulama, ya, jumhur ulama, ya, hukumnya adalah sunnah muakkadah, ya, sunnah yang ditekankan, sunnah yang dianjurkan, ya, karena sebenarnya pahalanya sangat besar, ya. Ibadah yang dilakukan di bulan Dzulhijjah, ya, tanggal 1 sampai dengan 10, ya, ada saum sunnah, ya, kemudian ada ibadah-ibadah yang lain, salah satunya adalah kurban, ya. Itu nilai ibadahnya, ya, begitu besar. Nah, ini dari hukum, ya, kita sudah memahami bahwasanya hukum berkurban itu adalah sunnah muakkadah, ya. Ada kewajiban adalah kondisi tertentu, ya. Kemudian bicara tentang waktu. Nah, ini juga penting, ya, harus kita pahami kapan kita boleh
berkurban atau menyembelih. Ya, kata Rasulullah SAW ya di dalam hadisnya, "Idza talati syamsi yaumul nahar." Ya, jadi waktu berkurban itu sudah bisa dimulai ketika terbit matahari, ya, kemudian dilaksanakan sholat Idul Adha, kemudian khutbah, dan setelah selesai khutbah boleh dilakukan penyembelihan. Jadi kalau menyembelihnya sebelum itu, ya, maka tidak dinamakan kurban, ya, sembelihan biasa, ya, sembelihan biasa. Jadi bukan kurban. Tetapi waktu mulainya adalah setelah selesai sholat Idul Adha, ya, kemudian ada khutbah, nah, kemudian berakhir sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari di hari Tasyrik, yaitu di tanggal 13, ya, di tanggal 13, ya, sebelum terbenamnya matahari di tanggal 13. Jadi 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13 itu boleh melakukan pemotongan hewan kurban. Ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu orang muslim, ya, yang balik, ya, yang balik, yang berakal, ya. Kemudian bolehkah kurban atas nama anak, atas nama orang yang sudah meninggal? Ya, boleh, ya, untuk atas nama anak boleh, ya, sebagai bentuk pembelajaran. Seperti kita mau infak atau sedekah, ya, biasanya ada orang tua yang rajin ketika Jumatan bawa anaknya dititipkan uang untuk infak. Anggota yang lain, ya. Bagaimana Rasulullah SAW ketika berkurban, ya, dengan doanya, Allahumma hada anni wa ahli, bahkan sampai kepada umatnya, ya, wa ummati, dan untuk umatku. Jadi pahalanya itu bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga keluarganya dan bahkan umatnya. Ini luar biasa kecintaan Rasulullah SAW kepada umatnya, ya, sampai mendoakan, ya, tentang kurbannya. Kemudian untuk pengkurban, ya, ini juga disunahkan dia menyaksikan atau memotong sendiri, ya. Lebih baik, ya, kalau memang bisa, ya, kalau memang bisa dia lakukan sendiri, ya. Tetapi kalau tidak bisa, maka biasa kita ada panitia, ya, ada tukang khusus penyembelih, dan kita menyaksikan, ya, menyaksikan sekaligus nanti mendoakan, dan nanti juga akan dipandu, ya, ketika penyembelihan insya Allah akan dipandu. Ibu tinggal mendoakan, Allahumma taqabbal minna, ya, ya Allah terimalah dari kami, ya. Nanti si tukang jagal juga ada doa-doanya, ya, insya Allah sudah sudah disampaikan, ya, insya Allah kita sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan Rasulullah SAW. Kemudian berkaitan dengan pengkurban, ya, masih pengkurban, ya, bahwasanya hewan yang sudah dikurbankan boleh dihadiahkan seluruhnya atau disedekahkan, ya, atau pengkurban mengambil bagian, ya. Kalau hitungannya itu sepertiga pengkurban, ya, sepertiganya disedekahkan, sepertiganya dihadiahkan. Kenapa ada sedekah, ada hadiah? Nah, karena daging kurban ini, ya, tidak ada syarat khusus, ya, harus fakir, ya, tidak ada. Tetapi lingkungan dekat, dan bahkan mungkin di situ juga ada, ya, saudara kita yang berbeda agama, ya, itu juga bagian daripada daging itu bisa dihadiahkan, ya, bisa dihadiahkan, bisa disedekahkan kepada fakir miskin dan sebagainya, ya. Dan bahkan, ya, ketika daging itu, ya, kemudian langsung dimasak boleh. Itu masalah teknis, ya, boleh dimasak, boleh dalam bentuk mentah, ya. Kalau di zaman Rasulullah SAW itu hampir yang berkorban itu dia tidak ada panitia, ya, jadi motong sendiri, ya. Mungkin karena sudah terbiasa, ya, sudah terbiasa dia memotong, jadi tidak ada panitia, jadi dia potong sendiri, bisa dimasak, dibagi-bagi, ya. Artinya pengkorban ini, ya, tentu mengikhlaskan, ya, daging yang sudah diberikan ke panitia, nanti tinggal panitia yang mendistribusikan, ya, tidak menyakiti, ya, tidak ditombak-tombak dulu misalkan, gitu,
tapi betul-betul kita layani atau kita lakukan dengan sebaik-baiknya, ya, karena itu juga sama makhluk Allah. Bahkan kita punya kewajiban kepada sesama makhluk Allah, ya, itu berbuat baik, ya, dengan binatang, dengan kucing, semuanya itu tidak boleh kita menyakiti, apalagi itu hewan kurban, ya. Kemudian di dalam pelaksanaannya, ya, tentu juga seperti panitia, ya, bagaimana pisau yang digunakan adalah pisau yang tajam, ya, jangan sampai pisaunya pisau yang tidak tajam, ya, sehingga nanti ada tiga saluran yang tak putus, misalkan itu ada saluran nafas, saluran makan, ya, kemudian saluran darah, ya, itu harus terputus, ya, tiga-tiganya sebagai syarat sahnya, ya, penyembelihan, ya. Kemudian dihadapkan ke kiblat, ya. Ini juga adab, ya. Meskipun nanti kalau posisinya ternyata nggak sampai ke kiblat, nggak masalah, ya. Nggak masalah itu berarti tetap halal, ya. Ya, dagingnya tetap halal. Tapi disunahkan adabnya adalah wajah muka si hewan kurban itu menghadap ke kiblat, ya. Nanti kalau dijatuhkan, ya, sebelah kirinya yang di bawah itu menghadap ke kiblat. Nah, kemudian juga tadi, ya, tidak boleh menyakiti, ya. Saya pernah lihat, ya, ada tukang jagal, ya, mungkin bukan di sini gitu, ya. Jadi hewan, ya, itu lama matinya. Hewan itu lama matinya. Terus dia ambil cara singkat, apa? Yaitu diputus kuhat nadinya yang di kaki. Ya, itu dia boleh, ya, menyakiti. Tunggu saja sampai selesai gitu, ya. Di kakinya kuhat nadinya diputus, ya. Ini saya pernah menjumpai, ya. Mungkin si tukang jagalnya belum dapat materi berkaitan dengan kurban. Ya, itu tidak boleh, ya, karena kakinya masih gerak, supaya nggak nendang-nendang, dia langsung putus gitu, diputus. Itu tidak boleh, sama saja menyakiti, ya. Nah, ini berkaitan dengan adab daripada kita melakukan hewan kurban, ya. Bahwasanya kata Rasulullah SAW, ayyamul nahar, ya, atau Idul Adha itu ayyamul akal wasyurbi, ya, hari-hari kita makan dan minum, ya. Hari raya kita umat muslim itu di hari kurban. Jadi hari-hari kita makan, ya, hari-hari kita minum, ya, memang menikmati, ya, daging kurban, ya, daging kurban kita nikmati, ya. Makanya yang mungkin, ya, ada saudara kita, tetangga kita yang fakir, yang miskin, yang tidak, ya, jarang makan daging kurban, hari itu ada hari makan dan minum, ya, harus dapat, ya, dapat menikmati, ya, bagaimana daging kurban tersebut. Kemudian yang ketiga adalah dapat menjalin hubungan baik dengan sesama, ya, tetangga, karena kita itu bertetangga, ya. Cara terbaik, ya, kita bisa ngumpul, ya, seperti ini, ya, dengan adanya syiar ini kita bisa berkumpul, bisa bersilaturahim, yang bisa mengenal satu sama yang lain sehingga hubungan kita menjadi baik, menjadi erat. Dan yang terakhir adalah untuk menghilangkan rasa pelit, ya, atau pikir, ya. Ini juga penyakit hati yang harus kita hilangkan, ya, karena kita tidak terpungkiri bahwa kita ada, ya, rasa sedikit, ya, sayang terhadap harta itu ada, ya. Ketika harta yang kita keluarkan, ya, terkadang masih ada kurang ikhlas, maka kita menghilangkan itu, ya, dengan kegiatan ibadah kurban ini. Salah satu hikmahnya adalah menghilangkan, ya, sehingga apa yang kita lakukan itu akan menjadi kebaikan-kebaikan kita semua. Nah, ini yang perlu kami sampaikan, bahwa untuk pelaksanaan kurban pada tahun ini itu seperti halnya tahun lalu, untuk jumlah atau kolektif yang kita sampaikan ke pekurban itu satu orang sebesar 3.600.000, ya, itu sudah termasuk biaya penyembelihan dan biaya operasional. Nah, alhamdulillah untuk ketiga sapi, yang sapi A, sapi B, dan sapi C, kita sudah dapatkan dengan bobot yang sama, dengan harga 23 juta rupiah.
Tapi insya Allah dengan biaya seperti yang sekarang ini, ya insya Allah berdasarkan pengalaman tahun lalu, insya Allah cukup semua gitu. Nah terus terkait dengan pelaksanaan penyembelihan itu diharapkan para pengkorban itu hadir ya untuk menyaksikan penyembelihan. Dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada jamaah Masjid Al-Arif, hari ini kita persiapan untuk menjalankan ibadah kurban Idul Kurban. Insya Allah penyembelihan akan dilaksanakan di hari Rabu atau 10 Dzulhijjah setelah pelaksanaan sholat Id. Insya Allah tempatnya di Masjid Al-Arif dan juga di Tanah Wakaf. Mohon doa dan dukungan pada seluruh jamaah, semoga ibadah kurban dari pengkurban dan kita seluruh panitia diberikan kesehatan dan kelancaran di dalam melaksanakan ibadah yang terbaik di bulan Dzulhijjah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Nah, pemain kalau mikirnya kalau nyimpen, ya untuk ngikatnya nggak ada gitu. Yang itu satu. Terus ini, yang ini dua. Tiga. Ini satu yang ini kan. Satu, Pak. Andangnya di sekolah ada pegang, tapi ini pikir dalam ini juga kan aku takut loh. Masih tiang-tiang listrik. Maksudnya maskernya satu-satu mas. Terus nah yang tadi ya. Terus kedua.